Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dian Lailatul Nur Azizah dari Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1B NIM 0401205552. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang penetapan prioritas program. Materi pokok pembahasan dari penetapan prioritas program antara lain, yang pertama analisis SWOT, yang kedua analisis kuantitatif strategic planning matrix atau KSPM, yang ketiga analisis cluster. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Strength adalah kekuatan yang mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Weakness merupakan kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Opportunities adalah kekuatan yang mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan threats adalah kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan yang dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Yang pertama, fungsi. Fungsi merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Yang kedua adalah lokasi. Lokasi adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Yang ketiga, besaran atau volume. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, waktu. Waktu pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah. Yang kelima, besaran dana atau anggaran. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi, di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Analisis KSPM. KSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif-alternatif strategi yang ada. Perhitungan KSPM. 1. Faktor internal, manajemen pemasaran keuangan, akuntansi produksi, operasi penelitian dan pengembangan. 2. Faktor eksternal, ekonomi politik, hukum, pemerintah sosial budaya, demografi, lingkungan teknologi kompetitif. Yang ketiga, alternatif strategi dalam pencocokan. Langkah-langkah pengembangan KSPM menurut David tahun 2006. Langkah pertama, membuat daftar peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam KSPM. Langkah kedua, berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Langkah ketiga, evaluasi matriks tahap 2 dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Langkah keempat, tentukan nilai daya tarik atau attractiveness scores. Langkah kelima, hitung total nilai daya tarik. Langkah keenam, hitung penjumlahan total nilai daya tarik. Analisis cluster. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel. Tujuan analisis cluster.
Yang pertama, mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogebitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel yang dimiliki wilayah atau objek yang bersangkutan. Yang kedua, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau senter kelompok. Yang keempat, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Jenis atau macam analisis klaster. Yang pertama, key-means cluster atau ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. Yang kedua, hierarchical cluster atau jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Pertanyaan. Yang pertama, manfaat apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan. Jawaban, menghindari dari mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda, dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impacting each upon another atau satu infrastruktur akan saling memberikan berdampak yang pada akhirnya memberikan multiple benefit atau manfaat ganda. 2. Jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Jawaban, jika suatu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana, maka akan membawa dampak negatif kepada sektor lainnya yang ada di satu wilayah yang akan dikembangkan. Infrastruktur bidang PUPR merupakan sarana penunjang bagi sektor lain dalam kawasan yang akan dikembangkan. 3. Dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata? Tuliskan secara berurutan sesuai dengan ranking prioritasnya. Jawaban, pengembangan kawasan pariwisata tersebut didukung oleh 4 pilar. Pertama, harus didukung secara kelembagaan, di mana dibutuhkan koordinasi antar pusat dan daerah. Selain itu, dibutuhkan koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait. Pilar kedua yakni infrastruktur yang membutuhkan dana yang besar. Namun infrastruktur tidak ada artinya kalau kelembagaan tidak memadai. Kemudian pilar yang ketiga adalah partisipasi masyarakat pelaku pariwisata. Partisipasi masyarakat ini bisa dari sisi pemenuhan atraksi atau misalnya usaha kecil menengah untuk mengembangkan pariwisata tersebut. Selanjutnya, pilar yang keempat adalah investasi. Investasi diperlukan dalam membangun infrastruktur yang membutuhkan anggaran yang besar.